Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi kita untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Ini tutorial online yang keempat ya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kita ada 3 pertemuan untuk membahas modul, kemudian nanti di pertemuan keempat kita akan coba untuk membahas soal dari modul. Nah, kendalanya di sini adalah modul teman-teman itu beda dengan modul saya ya. Saya juga kurang paham kenapa dikasihnya beda. Kemudian, tapi saya sudah punya ini apa fotonya yang dikirimkan. Jadi kita bisa coba cari apa namanya jawaban dari latihan-latihan yang ada di modul teman-teman itu. Oke, sebelumnya coba dibuka dulu yang latihan 1.10 itu tadi, yang untuk latihan yang pertama. Kira-kira soal nomor 1 itu gampang banget ya. Walaupun kita tidak usah melihat buku, kayaknya juga kita bisa jawab. Tapi makanya saya pengen dengar jawaban itu dari teman-teman. Gimana jawabannya? Jadi saya coba apa namanya? Kalau sudah bagus ya saya ini kan. Tapi kalau ini coba kita cari lagi jawabannya yang lebih bagus seperti apa gitu ya. Oke, bisa dijelaskan ini yang nomor 1 ya. Berikan penjelasan tentang alasan manusia sebagai makhluk individu perlu melakukan tindakan komunikasi. Kira-kira apa jawabannya gitu? Oke, jadi ketika ditanya penjelasan tentang alasan manusia untuk bisa melakukan tindakan komunikasi, kira-kira kurang lebih memang seperti itu ya. Eh, Kalau dari Mbak Susi gimana? Kenapa ada 4 orang ini? Ada yang masuk lagi? Oh, Mbak Susi yang masuk lagi. Mungkin masih ada gangguan ya. Jadi coba masuk lagi ya. Halo? Enggak, Mbak Susi bisa dengar ya? Enggak, ini empat, Mbak Susi ada 2, jadi enggak apa-apa. Biar aja. Oke, bisa jelas ya, kedengaran ya? Oke, tadi soal yang pertama tadi sudah dijawab, tapi dari Mbak Susi saya belum dengar. Kira-kira kalau soalnya seperti ini, jawaban Mbak Susi seperti apa? Berikan penjelasan tentang alasan manusia sebagai makhluk individu perlu melakukan tindakan komunikasi. Kira-kira jawaban Mbak Susi seperti apa? Oke. Kalau dibuat di dalam tulisan seperti apa? Jadi misalnya kan kalau ujian kan biasanya mereka mintanya yang tertulis. Kalau yang Mbak Susi sampaikan tadi itu secara komunikasi lisan memang bagus seperti itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan komunikasi tulisan dengan komunikasi lisan. Kira-kira kalau ditulis seperti apa kata-katanya? Hmm. Kenapa? Berikan penjelasan tentang alasan manusia sebagai makhluk individu perlu melakukan tindakan komunikasi.
prestasi dan bertahan hidup. Nah, di sini kan dia minta penjelasan gitu ya. Jadi kalau itu kan menyebutkan. Jadi nanti harus benar-benar diperhatikan ya, soalnya ketika dia minta beri penjelasan itu ada poin kemudian dijelaskan. Jadi misalnya tadi kan dua-duanya menyebutkan manusia itu tidak bisa terlepas dari karena manusia makhluk sosial, maka perlu untuk berinteraksi gitu ya. Nah, interaksi manusia itu perlu komunikasi. Jadi harus dijelaskan seperti itu. Jadi kalau cuma menyebutkan bisa keliru nanti karena di sini dia mintanya dijelaskan gitu ya. Tapi di sini dia bilangnya sebagai makhluk individu, bukan sebagai makhluk yang sosial. Nah, kalau secara sosial tadi benar ya, dia untuk berinteraksi. Nah, di sini hati-hati karena soal-soal seperti ini bisa bisa membuat kita terkecoh gitu ya. Kalau sebagai makhluk individu, manusia pribadi, dia bisa berkomunikasi dengan dirinya pribadi gitu ya. Ada komunikasi antar pribadi, interpersonal seperti itu ya. Nah, kenapa dia perlu melakukan hal-hal seperti itu? Ini yang dimaksud dari soal ini. Jadi jangan terkecoh. Makanya tadi saya biarkan bagaimana teman-teman menangkap soal ini. Tapi ternyata larinya ke malah manusia makhluk sosial semua. Padahal di sini sudah jelas soalnya berikan penjelasan tentang alasan manusia sebagai makhluk individu perlu melakukan tindakan komunikasi. Nah, hati di sini ya. Itu bisa keliru di sini jawabannya. Gimana kira-kira jawabannya? Bisa ya, itu salah satunya. Jadi misalnya dibikin poin menunjukkan eksistensi sendiri, kemudian sebagai pengingat atau apa namanya mengukur seberapa jauh gitu ya atau berpikir biasanya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri gitu ya sebagai makhluk individu. Kemudian boleh misalnya mau ditambahkan um, apa namanya berkomunikasi secara sosial tadi bisa, tapi ketika soalnya minta seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini harus hati-hati ketika lihat soal, jangan langsung terburu-buru menjawab karena yang perlu kita lingkari di sini adalah dia minta penjelasan pertama gitu ya tentang alasan manusia. Kemudian sebagai makhluk individu itu perlu dilingkari. Nah, itunya aja. Jadi itu kata kuncinya yang untuk dijawab. Jadi jangan sampai keliru lagi. Nanti kita udah jawab gitu ya, ternyata jawabannya malah keliru, lari dari pertanyaan. Ini yang saya bilang pertanyaannya minta bakso, kalian kasihnya ayam gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, wujud tindakan-tindakan komunikasi seperti apa saja yang dilakukan manusia dalam keberadaannya sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Nah, ini wujudnya ya, hati-hati. Wujudnya seperti apa kira-kira wujudnya? Bisa disebutkan ini, disebutkan, disebutkan juga gitu kan. Wujud tindakan, contohnya tadi misalnya, ah, 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 oke, wujud tindakan ya. Boleh, 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 boleh juga seperti itu. Um, apa namanya? Tapi di sini dia minta wujud tindakan-tindakan gitu ya.
Jadi memang jawabannya harus lebih dari satu gitu ya. Karena dia minta dari wujud tindakan-tindakan. Kalau itu kan saya rasa itu memang tertulis seperti itu di buku. Coba jawabannya teman-teman itu dari bahasanya sendiri. Coba Mbak Susi gimana jawabannya kira-kira? Nah, kalau ini benar kayak yang penjelasan Mbak Susi yang pertama tadi sebenarnya ya. Jadi soal satu dan soal dua ini berbeda. Nah, kalau ini ya saya beri contoh ya. Pertama tadi yang soal nomor satu dengan soal nomor dua itu berbeda. Kalau yang nomor dua dia minta wujudnya, tindakan-tindakannya seperti apa. Kalau sebagai makhluk individu, misalnya berbicara dalam hati, itu wujud tindakan ya. Berbicara dalam hati misalnya gitu ya, menggerutu atau apa segala macam gitu ya. Kemudian sebagai makhluk sosial seperti apa interaksinya? Misalnya bersalaman, bertatapan, itu kan tindakan-tindakan. Nah, itu yang dimaksud wujud tindakannya seperti apa. Iya, boleh kalau sebagai makhluk sosial gitu ya. Misalnya menyapa, itu kan tindakan ya, menyapa seperti itu. Bersalaman, itu kan termasuk salah satu komunikasi. Nah, yang perlu dibedakan adalah sebagai makhluk sosial, kemudian sebagai makhluk individu. Itu yang harus hati-hati ya, jangan sampai keliru jawabnya. Oke, jadi itu yang perlu diingat ya. Jadi jangan terburu-buru nanti menjawab soal kalau pas lagi ada ujian, ketika dia nanya berikan penjelasan, lihat dulu apa yang dia mau gitu ya. Oke, coba diingat-ingat aja ya. Kita bahas lagi yang nomor 3. Berikan 3 alasan mengapa luas irisan manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial tidak identik dengan kuantitas dan kualitas tindakan komunikasi manusia. Kira-kira seperti apa itu? Ini 3 alasan ya, dia minta 3 alasan. Ini modul 1.10 berarti kalau mau cari jawabannya di sebelumnya ya. 1.10. Coba teman-teman lihat di rangkuman ya. Kalau ingin dapat jawaban itu biasanya bisa dari rangkuman atau dari uh, ini sebelumnya. Jadi di situ jelas sekali dia menyebutkan di rangkuman sebagai makhluk individu, manusia memang memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan dirinya gitu ya dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi ketika dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri, itu lebih cenderung bagaimana caranya untuk menguntungkan dirinya sendiri, kemudian supaya dirinya lebih baik seperti itu ya. Jadi kayak semacam memberi motivasi ke dalam diri, kemudian memberikan gambaran-gambaran kalau aku melakukan ini kemungkinannya seperti apa. Itu kan komunikasi secara individu ke dalam diri sendiri. Kemudian sebagai makhluk sosial, manusia berusaha untuk dapat menyatu, meneguhkan keberadaannya. Jadi tadi benar ketika diberikan kasih supaya eksistensinya ada gitu ya. Jadi itu tadi benar aja. Kemudian agar tidak tersisih dari lingkungan sosialnya. Nah di situ kan ada di rangkuman gitu ya. Jadi eh, harus bisa dibedakan itu tadi yang individu kemudian dengan yang makhluk sosialnya. Sekarang yang nomor 3 itu kira-kira seperti apa jawabannya? 3 alasan ya mengapa luas irisan manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial tidak identik dengan kuantitas dan kualitas tindakan komunikasi manusia. Ini kenapa?
tidak menjawab pertanyaan ya. Coba lihat soalnya. Coba lihat soalnya ya. Berikan 3 alasan mengapa luas irisan manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial tidak identik dengan kuantitas dan kualitas tindakan komunikasi manusia. Kira-kira 3 alasannya itu apa? Coba lagi, coba sebutkan lagi. Apalagi? Nah, di situ kan ada, tapi coba dibikin bahasanya terus jangan bahasa buku ya, karena itu tadi saya bilang, ketika dijelaskan dengan lisan, kemudian dijawab tertulis, kemudian dengan bahasa buku itu berbeda. Jadi ketika teman-teman ngejawab gitu ya, usahakan dengan bahasanya sendiri, boleh diambil poin-poinnya dari sana, apa yang menjadi poinnya, kemudian dijelaskan sendiri. Maksudnya dijelaskan sendiri itu dengan bahasa teman-teman yang mudah dimengerti dan memang itu bahasanya bahasa jawaban. Karena kalau di ilmu komunikasi yang dari modul itu cara penyampaiannya adalah to inform ya, untuk memberitahu. Nah, bukan bahasa jawaban. Jadi ketika teman-teman bacakan itu atau ditulis sebagai jawaban, bisa saja nilainya nggak benar gitu ya. Maksudnya tutor yang memeriksa nanti, oh ini masih bahasa buku dan bisa diperkirakan itu hafalan gitu ya. Itu kan sudah dapat poin-poinnya tadi apa-apa saja. Jadi um, dituliskan dulu 3 alasan misalnya, A, B, C, ada poinnya misalnya titik 2, lalu dijelaskan seperti itu. Cari poinnya dulu, poinnya apa, yang 3 mau dijelaskan itu apa aja, coba. Ayo. Hah? Ya, coba coba. Oke, ambil poinnya Mbak. Jadi satu satu ambil motif motif komunikasi gitu ya, cara jawabnya ya. Motif komunikasi misalnya sama dengan atau titik 2 baru dijelaskan ya. Ah, ya seperti itu. Maksud,
Oke, boleh itu penjelasan ya. Tapi tadi poinnya berarti motif komunikasi yang pertama. Ya, yang kedua apa lagi? Berarti poinnya oke, ini malah semakin melebar ya. Jadi coba dilihat soalnya dulu. Coba baca soalnya satu-satu, baca soalnya. Saya dengar baca soalnya dulu, gimana cara baca soalnya. Nah, irisan manusia di sini maksudnya itu ada beberapa faktor dari manusia gitu kan, sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Irisan di sini bisa disebut sebagai faktor gitu ya, atau yang berpengaruh, mempengaruhi manusia gitu. Di sini yang perlu digarisbawahi, tidak identik. Tidak identik berarti tidak sama sekali gitu ya, dengan kuantitas dan kualitas tindakan komunikasi manusia. Kenapa? Ah, nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan itu tadi dari mbaknya ya, tapi bukan itu yang dimaksud dari soal ini. Jadi itu benar, yang dijelaskan itu benar seperti itu. Tapi yang diminta bukan itu ya. Nah, jadi yang di sini yang dia minta adalah kualitas dan kuantitas manusia gitu ya, tindakan manusia kan, em, misalnya supaya berbicaranya efektif apa segala macam itu kan bisa dibilang em, informasi yang berkualitas gitu. Kuantitasnya itu seberapa banyak pesan yang disampaikan atau yang digunakan oleh manusia, tindakan, aksi sebagai apa, yang lain-lainnya tadi. Nah di sini dia minta 3 alasan tidak identik. Jadi 3 alasan itu apa? Yang pertama misalnya pengaruh lingkungan, satu ya, itu akan berpengaruh nanti dengan um, sosial ya. Satu itu nanti belum dijelaskan masih, jadi pengaruh lingkungan. Kemudian yang kedua pengaruh psikologi, pengaruh orang yang menyampaikan pesan gitu ya. Kemudian yang ketiga pengaruh budaya. Nah di sini baru kita bisa jelaskan kenapa berpengaruh dengan lingkungan, kenapa berpengaruh dengan individu, kenapa berpengaruh dengan manusia sebagai makhluk sosial. Kira-kira kalau yang budaya kenapa bisa apa namanya
kualitas dan kuantitas tindakan komunikasi manusianya itu bisa berbeda. Kenapa kira-kira? Karena perbedaan budaya gitu ya, menganggap budayanya dia misalnya lebih bagus daripada budaya orang lain. Dia mempunyai stereotip sendiri terhadap budaya orang lain. Misalnya kita menganggap budaya kita paling bagus gitu, punya orang tidak. Itu akan menjadi apa namanya, sebagai makhluk sosial gitu kan, kita berkelompok, kita menganggap seperti itu. Kemudian yang individu tadi apa, secara psikologi gitu ya, secara psikologi misalnya menganggap dirinya yang paling benar. Nah padahal dengan kualitas dan kuantitas yang dia miliki belum tentu dia itu melakukan tindakan komunikasi yang efektif gitu ya kepada manusia yang lain. Dan yang terakhir apa tadi? Hmm? Ya itu motif komunikasi itu masuk di dalam yang individu dan makhluk sosial, tapi yang saya sebutkan tadi ada tiga, yang tiga alasan itu tadi, yang tidak identiknya. Apa? Hah? Sudah. Pengaruh lingkungan ya. Nah lingkungan misalnya lingkungan seperti apa, jadi individu misalnya dia punya punya apa namanya, komunikasi yang baik terhadap dirinya sendiri gitu kan, tapi ternyata lingkungan tidak mendukung itu. Nah akhirnya akan berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas tindakan komunikasi manusia itu sendiri. Kira-kira bisa ditangkap nggak? Yang pengaruh sosial ini tadi, yang contohnya seperti budaya. Enggak, psikologi bisa masuk di dua-duanya. Semuanya itu sebenarnya bisa masuk dua-duanya ya. Jadi pengaruh psikologinya ini misalnya eh, karena menganggap dirinya gitu ya, kalau untuk individu ya, menganggap dirinya misalnya lebih hebat daripada orang lain, akhirnya komunikasi yang dia sampaikan pun berbeda gitu ya, kualitasnya, kuantitasnya berbeda juga. Ada juga yang orang misalnya secara psikologi orangnya pemalu, akhirnya kuantitas dan kualitasnya dalam berkomunikasi juga kurang gitu kan, karena dia tidak mau menyampaikan apa yang dia mau sampaikan, karena secara psikologi dia pemalu gitu ya, tidak mau menyampaikan padahal dia punya ide yang bagus. Akhirnya kuantitas dan kualitasnya nggak kelihatan sebagai tindakan komunikasi manusia. Makhluk sosial ini tadi misalnya ketika semua orang berkumpul gitu ya, karena apa, makhluk secara makhluk sosial gitu kan, dia membutuhkan eksistensi, tapi karena pengaruh psikologinya tadi dia mulai mengisolasi dirinya, tidak mau berkumpul ke apa namanya, tidak mau membuat interaksi gitu. Nah itu nanti teman-teman bisa jelaskan sendiri, yang penting poinnya tadi yang dijelaskan ada apa, tiga tadi itu yang bisa dijelaskan. Jadi tinggal nanti mencari penjelasannya apa, yang penting poinnya dulu yang dipegang ya. Jadi soal-soal di sini itu memang ada penjelasannya di buku gitu ya, tapi yang mereka minta itu bukan jawaban yang ada di buku itu. Jadi hati-hati ya ketika menjawab soal-soalnya ya. Makanya petunjuk jawaban latihan itu baca kembali uraian materi kegiatan belajar ini dengan baik. Itu ya. Karena memang harus teliti di sini. Kita makanya orang-orang komunikasi gitu ya, hati-hati dengan pemilihan kata gitu ya. Karena kata itu diubah satu aja berbeda makna gitu, udah berbeda juga nanti arti dan bahasanya gitu ya.
Nah, di sini dia cuma memakai kata-kata tidak identik. Teman-teman sudah tertipu gitu ya. Nah, di sini yang nomor dua tadi juga seperti apa saja yang dilakukan manusia dalam keberadaannya. Jadi itu memang yang dia minta bahasanya itu sebenarnya tindakan apa saja gitu kan. Bahasa sederhananya seperti itu kan. Oke, coba diingat-ingat itu ya. Yang nomor 4 kira-kira seperti apa? Soalnya apa saja yang menjadi faktor pendorong atau motif manusia dalam melakukan tindakan komunikasi? Ini gampang ya. Nah, kalau cara menjawabnya seperti itu, Mbak, ya. Jadi kalau cara menjawabnya seperti itu harus diberi poin tadi. Jadi di sini kan apa saja. Nah, nanti kita bikin misalnya di kertas faktor pendorong dan motif manusia dalam melakukan tindakan komunikasi titik dua seperti itu ya. Satu, faktornya apa yang pertama? Manusia perlu selalu berkomunikasi dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Yang kedua apa? Oke, benar. Ya, nggak apa-apa. Jadi tulis aja. Jadi itu juga apa sebagai faktor gitu ya. Padahal yang paling tepat itu karena tadi sudah disebutkan ya, motif manusia dalam berkomunikasi supaya apa? Pengen eksis, menunjukkan eksistensi dirinya. Kemudian pendorongnya, faktornya apa lagi selain itu? Karena kebutuhan dalam berkomunikasi memang. Karena setiap manusia karena dia memiliki kebutuhan tertentu, dia akan ngomong gitu ya. Ketika dia lapar, dia akan ngomong. Bayi ketika lapar dia menangis seperti itu. Nah, ini yang teman-teman harus coba apa namanya? Coba tangkap cara menjawabnya gitu ya. Jadi jangan langsung kayak habis dapat soal langsung dijawab bla 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 bla. Jadi harus organize. Makanya saya bilang tadi misalnya ditulis, ini kan soalnya yang nomor 4 coba lihat seperti itu. Misalnya ditulis, misalnya nomor 4 jawaban gitu ya. Faktor pendorong dan motif manusia dalam melakukan tindakan komunikasi titik 2. Yang pertama, menunjukkan eksistensi diri. Yang kedua, kebutuhan akan komunikasi. Baru bisa dijelaskan misalnya apa eksistensi diri maksudnya seperti ini, yang kebutuhan seperti ini. Kayak gitu cara ngejawabnya. Jadi kelihatan itu memang bahasa teman-teman. Kemudian bukan bahasa apa namanya? Bukan bahasa speaking, bukan bahasa ngomong, bukan bahasa lisan seperti itu. Karena bahasa tulisan jawaban gitu ya itu beda. Kira-kira bisa ditangkap ya. Tapi itu tadi yang apa-apa yang dijawab itu sebenarnya benar, mengarahnya ke sana, tapi harus ditangkap lagi, harus di apa namanya ya, harus lebih digemukkan lagi, bukan digemukkan lagi apa sih sebenarnya bahasanya. Jadi jadi kayak kayak ini loh Mbak, apa namanya? Corong. Jadi corong itu kan bawahnya mengecil ya. Nah, jadi dari yang lebar kita coba mengecilkan lagi. Jadi dari bahasanya yang global, yang secara general gitu ya, dispesifikan lagi. Gimana kira-kira? Udah ada gambaran? Ini masih latihan pertama ya, jadi wajar lah. Karena saya takutnya nanti memang tutor yang bikin soal gitu ya, pakai teknik-teknik yang seperti ini.
Dan ketika teman-teman menjawabnya seperti itu, nanti jadinya keliru jawabannya. Apa mereka cuma kasih soal pilihan ganda biasanya? Oh ya. Nah makanya saya bilang ya bagaimanapun bentuk soalnya teman-teman harus bisa jawab ya. Oke, coba kita lihat. Nah kalau gambarkan tingkat proses komunikasi seperti yang dijelaskan McQuell ini, teman-teman memang harus melihat kembali gitu ya, tingkat proses komunikasinya seperti apa. Coba dilihat di buku seperti apa, kemudian coba digambarkan. Bisa nggak ketika disuruh menggambarkan kembali? Ada kan? Ada nggak? Oke, kalau McQuell itu ya, apa namanya? Coba dicari lagi nanti ya, nggak mungkin nggak ada itu. Um, apa namanya? Dia akan berbentuk seperti apa namanya? Piramid. Kalau digambarkan tingkatan, di sini kan dia bilang tingkatan proses komunikasinya. Jadi gambaran itu akan seperti segitiga gitu ya, piramid. Di kita gambar segitiga gitu ya. Kemudian ditulis di tingkatan pertama yang paling bawah apa, tingkatan kedua apa. Jadi McQuell itu kalau nggak salah yang paling bawah itu komunikasi intrapribadi, kemudian antar pribadi, baru kelompok, seperti itu kalau nggak salah ya. Jadi kalau soalnya gambarkan memang, dan di sini tingkat proses gitu ya. Jadi memang teman-teman harus beri gambarannya seperti apa. Ya, interpersonal itu sesama manusia kayak gitu. Kalau ya kalau intra itu ke dalam, inter keluar ya. Mhm. Ke dalam diri. Ya, keluar. Bukan inter ya, biasanya dia pakai em, intra ya, antar pribadi. Jadi intra pribadi, antar pribadi itu ke sesama individu. Kemudian ada yang komunikasi kelompok. Ya, itu yang dimaksud. Hmm. Tapi dibikin tingkatan proses komunikasinya seperti apa. Gimana itu? Oh, udah dapat ya piramidnya di buku itu. Coba kirim ke saya, coba saya lihat. Saya nggak tahu juga, saya cuma coba ngingat-ngingat aja gitu ya. Coba dikirim ke saya gambarnya. Nah, itu yang dimaksud tingkatan prosesnya itu ya, itu yang teman-teman coba gambarkan kembali. Kalau bisa diberi penjelasan.
Sudah dikirim? Kenapa? Tapi kira-kira nanti kalau disuruh menggambarkan kembali bisa ya. Makanya teman-teman kalau belajar di yang modulnya itu ketika dapat figur atau gambar itu coba digambar ulang lagi sendiri ya supaya paling tidak kita pernah ingat gitu ya. Saya dulu belajar yang Mikuel ini 3 tahun yang lalu ya, tapi saya masih ingat dia bentuknya seperti apa. Tapi saya memang dalamnya agak lupa. Tapi bentuknya saya agak-agak ingat gitu ya. Makanya saya minta juga teman-teman ketika belajar di modulnya dapat dapat gambar atau graf seperti apa itu coba digambarkan lagi. Punya catatan kecil gitu loh. Jadi agak gampang nanti ininya. Apalagi nanti biasanya kalau di teori-teori ilmu komunikasi ini mereka akan pasti nanti minta proses komunikasi menurut ini seperti apa. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar siap gitu ya untuk bisa menjelaskan. Oke. Kenapa ini gambarnya malah hitam, Mbak? Nggak bisa dipoto? Loh, wah, mistik ini. Nggak mau dia dipoto. Oke lah, nggak apa-apa ya. Yang penting kira-kira kalau disuruh menggambarkan kemudian dijelaskan bisa ya. Oke, jadi jangan sampai kebingungan lagi. Ini Mbak Suci dengar ya? Oke. Nah, dari ke yang 5 pertanyaan ini kira-kira kalau ngejawab sendiri tadi benar berapa? Ini yang latihan yang pertama ini tadi kira-kira kalau jawab sendiri benarnya berapa? Nah, kenapa? Kira-kira kalau masalahnya di mana? Ya, kira-kira masalahnya di mana? Jadi bisa banyak salah. Oke, berarti nanti coba dijawab benar-benar ditulis ya. Nanti apa namanya? Ah, nah, oke, nanti berarti em, coba ditulis yang untuk latihan satu ini dikirimkan ke saya ya. Jadi saya coba lihat bahasa tulisannya seperti apa, cara menjawabnya seperti apa. Tadi kan kita sudah diskusikan, tinggal teman-teman bagaimana cara menjawabnya aja lagi nanti. Ya, bisa ya. Em, berapa hari maunya? Jadi secepatnya ditulis.
Nah, jadi ditulis, dikirim ke saya coba cek gitu ya. Ini masih yang satu. Kita lanjut lagi ke yang dua tadi. Ada soal latihan yang halaman 1.21 ya. Oke, di situ untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, materi yang mana ini? Kerjakanlah latihan berikut. Berikan penjelasan dan contohnya tentang cara manusia memahami komunikasi yang dilakukan antara tumbuhan dan hewan. Nah, gimana ini? Oke, itu benar. Yang disebutkan itu adalah cara-cara tumbuhan dan hewan berkomunikasi gitu ya, atau menyampaikan sesuatu. Tapi di sini kembali lagi soalnya itu adalah berikan penjelasan dan contohnya tentang cara manusia. Jadi cara manusia yang ditekankan di sini, memahami komunikasi yang dilakukan antara tumbuhan dan hewan. Jadi cara manusia dengan melihat, dengan mendengar, itu yang diminta ya. Misalnya dengan melihat, misalnya apa namanya, pepohonannya pada layu gitu ya, atau tumbuhannya layu. Kemudian dengan mendengar suara ayam berkokok, pertanda ya harus jelas ya, mendengar suara ayam berkokok di pagi hari pertanda apa gitu ya. Jangan misalnya tadi kayak kambing lapar dia mbek, mungkin saja kambing nggak lapar dia mbek ya. Jadi kayak ayam juga mungkin aja dia berkokok nggak di pagi hari. Iya benar. Jadi di sini dia yang ditekankan adalah cara manusianya ya. Coba lihat soalnya. Ya, coba lihat soalnya. Soalnya itu berikan penjelasan dan contohnya tentang cara manusia memahami. Jadi manusia kan pakai indera ya, melihat mata, mendengar, gitu ya. Iya merasakan gitu. Nah, itu yang cara manusianya seperti itu. Kalau yang penjelasan yang dikasih tadi itu benar. Hewan seperti itu, tumbuhan seperti itu benar. Tapi tidak menjawab pertanyaan nanti. Misalnya, ya bisa, misalnya instingnya gitu kan, hewan, misalnya hewan itu mau menerkam gitu ya, mata hewannya misalnya sudah mulai menuju ke kita gitu kan, atau jadi kita langsung kabur misalnya gitu kan. Nah itu manusia paham bahwa misalnya ular itu sudah mau apa menyambar atau udah mau apa menggigit kita gitu misalnya kan. Jadi paling pas tadi jawabannya adalah caranya dengan ya dengan menggunakan indera manusia seperti misalnya contohnya melihat atau mendengar. Mendengar misalnya mendengar kokokan ayam di pagi hari menandakan ini. Kemudian misalnya dengan tumbuhan, oh kita melihat tumbuhan itu agak mulai layu berarti dia memerlukan air. Kayak gitu ya. Jadi cara manusianya di sini yang ditekankan untuk dijawab. Oke, jangan jangan sampai keliru lagi ya. Yang nomor dua, dibaca dulu soalnya. Baca sendiri. Oke, apa manfaat?
Biasanya kalau manfaat itu nggak cuma satu ya. Bisa boleh ya. Jadi tinggal tadi misalnya di sebenarnya bisa bisa penjelasannya seperti itu bisa, tapi akan lebih bagus ketika yang dengan metode yang saya kasihkan tadi. Misalnya ditulis lagi nanti di bukunya manfaat gitu ya yang diperoleh manusia berdasarkan hasil percobaannya gitu ya, kedua terhadap hewan gitu kan. Nah, yang pertama tadi sebagai sarana hiburan, misalnya diberi contoh memperhatikan tingkah laku kucing atau anjing gitu ya. Kemudian apalagi tadi yang disebutkan itu benar, sebenarnya benar aja, nggak salah gitu ya. Dan untuk soal yang ini memang lebih mudah untuk dipahami ya, dan jawabannya pun agak apa namanya, nggak terlalu fokus kemana-mana. Jadi dia cuma mintanya manfaat aja. Manfaat kan banyak, kita bisa kasih apa aja, kasih tahu apa aja gitu ya. Oke, kira-kira kalau yang nomor 2 tadi saya kira bisa jawab semua lah itu ya. Kemudian yang nomor 3 kayak gimana? Nah ini mbak. Dia lapar. Nah, ini kan ada contoh tentang komunikasi yang dilakukan manusia bersama hewan. Contohnya seperti apa? Iya, boleh. Boleh. Ya, maksudnya di sini komunikasi hewan dengan manusia berarti harus memang ada interaksi tertentu yang dilakukan oleh hewan dan manusia itu. Misalnya apa? Dengan anjing. Misalnya manusia melempar bola, anjing mengambil bola itu, gitu kan. Itu ada interaksinya antara manusia dan ini. Atau tadi kucing dengan manusia. Contoh interaksinya misalnya apa namanya, dengan apa tadi, memberi makan gitu kan, melus-pelus apa segala macam itu kan berinteraksi. Biasanya kan kita biasanya sambil ngomong itu sama kucing, padahal kucingnya ngerti atau enggak kita nggak tahu. Terus dia pura-pura dengerin gitu ya.
itu kan interaksi ya. Jadi apa dia memperhatikan dia ini gitu kan, tapi belum belum tentu pesan yang disampaikan itu dia mengerti gitu ya. Karena kan di dalam ilmu komunikasi kan apa yang disampaikan harus dimengerti. Nah ini contoh, jadi teman-teman nanti bisa aja ambil contohnya seperti apa. Misalnya pawang ular tadi ya. Jadi jangan sampai memberi ular misalnya memberikan instruksi kepada ularnya gitu untuk ini dengan tiupan seruling atau apa, atau dolphin apa sih bahasa Indonesia, lumba-lumba, lumba-lumba gitu ya di dalam sirkus dilatih dengan manusia misalnya dengan peluit, akhirnya lumba-lumbanya loncat-loncat seperti itu yang diminta ya. Jadi ada tindakan manusia, ada tindakan hewan itu. Jadi kelihatan semacam seperti komunikasi seperti itu ya. Burung tadi juga bisa ya, burung betet atau burung apa aja gitu ya. Jadi misalnya dilatih gitu kan dengan manusia. Jadi ketika manusianya memberi um, tanda atau semacam apa gitu ya, dia akhirnya berbunyi juga gitu ya, berkicau. Boleh, nggak salah sebenarnya, tapi paling nanti apa namanya bisa ketawa yang jawab ya, yang ngelihat yang mengkoreksi ya. Oke, kemudian yang nomor 4, berikan contoh-contoh masyarakat di beberapa negara yang tindakan komunikasi mereka dapat dikategorikan aktif dan ekspresif. Nah, kira-kira negara mana? Indonesia termasuk yang tidak aktif ya dan tidak ekspresif. Ya, yang paling aktif dan ekspresif itu Jerman, Amerika, dengan Arab ya, Cina juga. Hmm. Bukan, bukan. Aktif di sini maksudnya tuh mereka kalau ngomong tangannya bergerak, ekspresif mukanya tuh kayak orang mau marah gitu ya. Matanya hampir keluar. Ya, coba lihat orang Amerika, dia kalau ngomong tangannya gerak semua, kemudian ekspresif. Ketika ngomong sesuatu misalnya, um, paling paling gampang contohnya ya, misalnya dia ngomong very hot, itu dia ekspresi mukanya tuh semacam memang kepanasan gitu loh. Tapi orang Indonesia bisa ngomong very hot biasa aja gitu ya, mukanya nggak kepanasan, penekanan ngomongnya juga biasa, jadi kayak semacam orang nggak kepanasan gitu. Orang Indonesia ngomong panas aja ya, kecuali misalnya ada yang ngomongnya memang benar ini ya, panas dia bilang kan, nah itu mungkin bisa dibilang ekspresif gitu ya. Nah, jadi memang ada beberapa, jadi berikan aja contoh. Tapi ketika dia minta negara, berarti itu secara secara ini ya, secara general gitu ya. Jadi yang paling ekspresif biasanya memang Amerika, Jerman gitu ya, Cina juga kelihatan um, ekspresif mereka ketika ngomong gitu ya. Kemudian orang Arab juga. Jadi memang aktif dan ekspresif di sini tadi yang dimaksud itu tindakan mereka seperti apa ketika ngomong gitu ya. Bisa dipahami ini ya soalnya ya. Yang nomor 5 gimana? Tindakannya apa? Enggak, tindakan komunikasinya seperti apa? Nah, itu yang diminta ya. Jadi sebutkan tadi misalnya Facebook. Tindakannya misalnya manusia bisa apa namanya? Memberikan pesan, kemudian bisa dilihat langsung oleh khalayak ramai sebagai misalnya bisa
bisa disebut dalam ilmu komunikasi bisa disebut komunikasi massa. Kemudian nanti bisa ada feedbacknya. Ketika orang bikin status, ada yang mengkomentari gitu ya. Jadi di situ itu yang diminta gitu ya, bukan cuma untuk menyebutkan apa saja tadi ya. Jadi benar itu. Jadi misalnya jenis medianya selain itu apa lagi gitu ya. Saya kira ya kalau untuk soal-soal yang ini teman-teman bisa lah jawabnya ya. Nggak terlalu ini yang nggak terlalu banyak menjebak ini soalnya. Kalau yang pertama tadi memang kalau secara sepintas itu berbahaya soalnya. Kenapa? Ya, sudah dikirim tadi ke saya ya gambarnya ya. Yang soalnya yang jelaskan tentang alasan manusia ya. Jelaskan tentang alasan manusia melakukan komunikasi itu. Oke, apa kira-kira? Nah, ini bahaya kalau jawabnya kayak gitu ya. Ya, yang cara menjelaskan itu pengulangan katanya ada beberapa kali. Jadi dilihat juga biasanya ya, makanya mereka kalau bisa ketika kita menulis gitu ya, pengulangan kata itu jangan sampai ada. Nah, ketika dia minta kayak gini, jelaskan tentang alasan manusia dalam melakukan komunikasi. Kita bikin tadi alasan manusia dalam melakukan komunikasi itu kedua. Pertama, menunjukkan eksistensi diri, bla 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 bla. Kemudian yang kedua tadi manusia tidak mungkin tidak berinteraksi karena manusia makhluk sosial, bla 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 lagi. Habis itu karena tadi yang pertama tadi saya sudah jawabkan karena kebutuhan untuk berkomunikasi supaya eksis tadi gitu ya. Jadi harus diinikan, jangan sampai ada pengulangan lagi. Ya boleh boleh kalau kita sebutkan misalnya eksistensi diri gitu ya, biar dia dianggap ada gitu kan. Jadi dia berkomunikasi karena kita bisa aja nggak tahu misalnya kan, karena dia misalnya datang di kelas ngomong aja enggak gitu ya, tapi hadir, tapi mungkin aja orang nggak menganggapnya dia itu nggak ada gitu ya, karena dia nggak ngomong, dia nggak berinteraksi, dia nggak berkomunikasi. Jadi alasan manusia dalam melakukan komunikasi itu tadi supaya dia eksis gitu ya, dianggap ada. Tinggal dijelaskan aja tadi cara penjelasannya, jangan sampai ada pengulangan kata. Karena kalau berulang-ulang nanti katanya itu jadinya bahasanya bahasa apa ya namanya, uh, kalau bisa memang ketika kita menulis itu jangan sampai ada pengulangan kata ya, redundant gitu nanti jadinya kalau di bahasa Inggris, kayak semacam kata itu tidak diperlukan, ada atau tidak pun dia tidak akan mengurangi makna dari pesan yang disampaikan, cuma menu-menuin tulisan gitu loh. Ya to the point gitu ya, tapi pas, daripada kita harus menjelaskan yang mondar mandir mondar mandir, ujung-ujungnya sama aja sih kayak yang di depannya gitu kan. Nggak apa-apa ya, makanya nanti saya minta teman-teman yang soal yang pertama tadi yang kita bahas coba dijawab kemudian kirim ke saya, jadi saya lihat gaya bahasanya seperti apa, cara menjawabnya seperti apa. Saya belum ke konten nanti tapi lebih ke
cara menjawab dan penyampaian pesan, karena bahaya nanti kalau anak ilmu komunikasi gitu ya tidak bisa membedakan pesan tulisan dengan pesan lisan, kemudian cara menjawab soal juga nanti malah ini kita ya. Oke, coba lanjut lagi, itu nomor berapa? Oke, coba dibaca soalnya. Ini tadi ya, kalau kita jawab yang nomor satu, jawabannya tuh ada di nomor dua, coba lihat. Yang di nomor dua ini teman-teman jelaskan di nomor satu harusnya. Ya, yang nomor dua ini bisa kita ambil dari situ. Jadi eksistensi, kemudian ada motif tertentu tadi kan, karena kebutuhan akan komunikasi. Sebenarnya bisa dilihat dari situ ya jawabannya. Nah, sekarang yang nomor dua, kira-kira jawabannya seperti apa? Penjelasan tentang alasan atau motif manusia berkomunikasi dengan berdasar pada eksistensi individu, relasi antar individu, dan relasi antar individu dan lingkungan sosialnya. Gimana cara jawabnya? Ayo. Hmm, ya, relasi hubungan. Jadi misalnya mempererat hubungan antara sesama gitu ya. Ya, kepada lingkungan gitu kan. Jadi kenapa dia berkomunikasi untuk orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya. Jadi intinya tadi supaya dirinya itu dianggap ada gitu kan. Tinggal menjelaskan aja lagi seperti apa. Jadi berikan penjelasan tentang alasan atau motif manusia. Kenapa sih manusia itu ingin dianggap ada gitu? Makanya dia melakukan komunikasi. Motif, motif pelaku biasanya kan. Apa kira-kira di sini motif manusia berkomunikasi itu apa? Nah, ya boleh. Hmm. Hmm. Jadi ini masih tadi sebenarnya sama ya, tetap kepada eksistensi individu tadi. Kemudian harus juga disampaikan yang relasi antar individunya, hubungan antara sesamanya seperti apa. Jadi tidak mungkin kita tidak melakukan interaksi kepada dengan sesama manusia yang lainnya gitu ya. Kita tetap butuh orang lain. Kemudian yang relasi antar individu dan lingkungan sosialnya, jadi kita harus tetap ikut
misalnya budaya setempat, melakukan sosialisasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan supaya apa? Supaya ketika kita butuh mereka, mereka akan selalu ada untuk kita. Contohnya seperti apa? Em, kita berhadir gitu ya di pemakaman supaya kita itu nanti kalau kita yang meninggal gitu kan orang lain juga mau gitu ya atau kita melawat gitu ya. Nah itu kan ada maksud tertentu kita ke sana atau kita ke ini aja deh ke pesta pernikahan gitu ya. Pasti nanti kita punya maksud juga nanti kalau aku yang nikah supaya orang datang juga, takutnya nanti kalau aku nggak pernah datang ke orang nikahan waktu aku yang nikah nanti orang nggak datang. Paham nggak maksudnya kalau dari situ saya jelaskan? Jadi ada motif, motif paham nggak motif sih? Iya ada. Kalau di kejahatan itu motif pelaku seperti ini katanya. Kalau dijelaskan di berita, motif pelaku karena dendam, kayak gitu kan. Nah di sini motifnya manusia berkomunikasi terhadap antar individu, terhadap lingkungan sosialnya itu apa? Selain eksis tadi, gitu kan? Di awal sudah dia bilang tadi, apalagi gitu. Ternyata rasa ingin dihargai, membina hubungan gitu ya, rasa ingin dihargai, rasa memiliki kebersamaan gitu ya, karena apa namanya, misalnya di budaya yang sama, oh kita sama-sama memiliki budaya ini kayak gitu ya, bisa dipahami ya, apa masih ngambang? Iya, jadi kita berdasarkan pada eksistensinya manusia ini tadi terhadap relasi antar individu dan lingkungan sosialnya. Ini manusia ini sudah ada gitu ya, sudah eksis secara individu gitu ya. Eksis itu seperti apa? Manusia terlahir gitu kan di suatu lingkungan, akhirnya dia membina hubungan relasi antar individu ke orang lain. Misalnya dengan kerabat terdekat, dengan keluarga. Seperti apa? Supaya ketika dia membutuhkan pertolongan orang lain, dia bisa meminta bantuan gitu ya. Jadi ada motifnya. Kemudian kepada lingkungan tadi, contohnya yang saya bilang tadi kalau kita melakukan kegiatan sosial dengan tujuan nanti ketika kita yang perlu orang juga akan membantu kita seperti itu ya. Kan ada motifnya di situ. Gimana? Apa masih bingung? Harus benar-benar terang ya. Hmm? Jadi jawabannya seperti ini. Berikan penjelasan tentang alasan atau motif manusia berkomunikasi dengan berdasar pada eksistensi individu. Nah, jawabannya karena manusia itu sudah eksis, gitu ya. Kemudian mereka memiliki rasa ingin dihargai. Oke, saya stop dulu ini.